Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu? Semoga kalian sehat ya. Nah, pada tutorial kali ini saya Sofian INS akan membahas tutorial tentang cara pembuatan POIP di OS Debian. Nah, biasanya kan kita praktek di jurusan TKJ itu membuat POIP atau Voice over Internet Protocol itu di Cisco ya. Nah, kita bisa saling terhubung, bisa terdengar suaranya trinili trinili, tapi kita tidak bisa menjawabnya ya, tidak bisa mengobrol istilahnya. Nah, kali ini saya akan mengakalinya menggunakan OS Debian. Ya, seperti yang kita tahu dalam pembuatan POIP ini kita butuh alat namanya IP phone. Nah, telepon IP phone ini harganya cukup lumayan mahal, kisaran 600 sampai 800 ribu. Nah, kita bisa mengakalinya dalam praktek ini menggunakan OS Debian, perangkat laptop yang kita punya atau handphone yang kita punya. Nah, bisa kalian lihat di sini topologinya adalah seperti ini. Saya menggunakan jaringan LAN ya. Di sini ada satu router utama, ya adalah router yang ada internetnya. Nanti semuanya terhubung ke router ini. Ingat dalam jaringan yang sama ya. Kalau beda jaringan, nanti praktek yang kita gunakan sekarang tidak akan berhasil kalau jaringannya berbeda ya. Jadi konsepnya ini hanya bisa jaringan LAN doang. Oke, pada tutorial ini, pada konsep topologi ini terdapat satu server. Server ini saya menggunakan OS virtual, OS Debian yang terinstall di VirtualBox ya, dan mendapatkan IP secara DHCP melalui adapter 1, yaitu nama adapternya adalah NP0S3. Nah, pada server ini dia terdapat dua nomor telepon. Nanti saya hanya membuat dua nomor telepon. Nomor telepon pertama adalah 100, nomor telepon kedua adalah 200. Nah, nomor telepon ini nanti akan didistribusikan ke dua klien yang ada di sini. Klien pertama di sini saya menggunakan laptop. Klien kedua saya menggunakan HP Android. Nah, pada klien pertama di laptop ini saya menggunakan OS Windows 10. Nah, nanti terinstall namanya Microchip. Microchip ini perannya sebagai IP phone ya, sebagai IP phone atau virtual IP phone-nya. Namanya aplikasinya Microchip di OS Windows ini yang saya pakai. Nah, di klien kedua nanti saya menggunakan aplikasi Joyper. Nah, Joyper ini buat IP phone ya, IP phone juga, virtualnya juga di HP versi Android. Nomor telepon yang saya daftarkan di sini adalah buat klien 1 adalah 100. Nah, buat klien 2 adalah 200. Jadi dari distribusi yang di sini ya. Nah, logikanya nanti misal saya mau nelpon dari handphone ini yang nomor teleponnya 200, akan menelepon ke klien ke satu yang nomor teleponnya adalah 100. Nanti di handphone ini saya akan membuka aplikasi Joyver sebagai IP phone-nya ya. Nanti saya akan menulis nomor telepon 100, dia terhubung ke jaringan yang sama, dia akan ke router, nanti dari router kemudian diarahkan ke server. Apakah server ada nomor telepon 100? Jika ada, maka server akan mengalihkan kembali ke router, kemudian menghubungkan ke klien satu ada OS Windows. Kemudian bisalah saling terjadi komunikasi antar dua klien ini. Konsepnya seperti itu ya. Nah, untuk mempraktekannya bisa kita lihat pada video berikut ini. Silakan saksikan dan simak. Oke, kita sudah masuk pada VirtualBox dan ini adalah OS Debian saya yang sudah saya siapkan, sudah saya install. Bagi yang kalian belum punya OS Debiannya, silahkan kalian download di deskripsi yang saya list ya. Kalian bisa download di situs Debian resminya kalau kalian pengen instalasi dari awal. Kalau kalian ingin buat tutorial seperti yang saya buat yang sudah ada OS Debian-nya, bisa kalian download. OPA-nya di deskripsi video saya juga ada ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian klik OS Debian-nya, kemudian masuk ke menu setting. Jika sudah, silahkan kalian klik menu network. Nah, di sini terdapat ada 4 adapter ya, 1, 2, 3, 4. Nah, adapter 2
3 dan 4 saya matikan, tidak saya nyalakan. Yang saya gunakan hanya adapter 1. Nah, pada NAT-nya yang NAT saya ganti ke jaringan bridge gate adapter. Nah, buat name-nya ini karena saya terhubung ke jaringan wireless ya WiFi, maka saya akan menggantinya di sini ke jaringan WiFi. Jadi ingat pastikan komputer kalian sudah terkoneksi ke internet ya. Oke, karena saya koneksinya ke via wireless, maka ininya pun saya ganti ke wireless ya. Nama driver yang ini beda-beda. Setiap perangkat atau setiap device itu beda-beda nama drivernya. Untuk mengecek nama drivernya, maka kalian silahkan klik icon dan ini. Kemudian network and internet setting. Kemudian change adapter option. Nah, ini adalah nama driver saya adalah Quantum Atheros, nama driver WiFi-nya adalah Quantum Atheros. Nanti kalian juga silahkan dicatat dan masukkan ke sini ya. Karena pada topologi yang kita buat tadi semuanya terkoneksi ke jaringan wireless. Kalau sudah, silahkan klik Advance. Kemudian yang Denny ini, yang permission modenya Denny, ganti ke Allow All. Kemudian klik OK. Oke, saya close ini dulu ya karena nggak kepake. Jika sudah, kita start atau jalankan OS Debian-nya. Oke, ini sudah muncul tampilan login. Untuk loginnya silahkan gunakan akses root ya. Dan passwordnya sesuai dengan yang kalian buat. Oke, kalau sudah muncul kayak gini, kita cek apakah OS kita ada internetnya, OS Debian ini ada internetnya. Sebelum itu kita masuk ke sini dulu ya, ke perintah nano, etc network interface. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di dalam topologi, kita hanya menggunakan adapter 1 yaitu NP0S3 dan sini statusnya saya DHCP. Kenapa DHCP? Karena ini adalah pakai koneksi WiFi public, dikhawatirkan bentrok dengan punya orang, nanti kita tidak bisa internetan atau tidak saling terhubung ya. Makanya saya solusinya menggunakan DHCP. Jika kalian mau menggunakan statik boleh, asalkan tidak bentrok saja. Kalau misalkan router kalian telah disetting dari IP sekian sampai sekian statusnya statik, dari IP sekian sampai sekian statusnya DHCP, silakan boleh kalian konfigurasikan agar tidak bentrok. Karena saya takut bentrok, makanya saya sama dengan topologi konsepnya DHCP. Kalau tidak ada perubahan di sini ya, makanya saya pilihnya DHCP saja. Kalau tidak ada perubahan, silakan CTRL dan X pada keyboard ditekan ya, biar untuk keluar. Nah, selanjutnya kita akan mengecek koneksi apakah router, mohon maaf, apakah server Debian ini ada internetnya atau enggaknya. Makanya kita cek dahulu apakah ada internet atau tidak. Ketikkan perintah ping spasi google tik.com. Ketikkan perintah ini, kemudian enter. Kalau muncul seperti ini, tandanya OS Debian kita ada internetnya. Kalau saat kalian ketikkan perintah tersebut munculnya lama, pasti OS Debian kalian tidak ada internetnya. Kalian wajib mengecek konfigurasinya dan merestart OS Debian kalian. Oke, untuk menghentikan
ini kalian cukup tekan pada keyboard Ctrl C, maka akan berhenti ya. Selanjutnya, ketikkan perintah. Oke, saya mau ngecek versi OS saya di sini. OS Debian saya di sini menggunakan versi saya menggunakan versi Debian 11 dengan kode name-nya Bulsi ya. Oke, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah if config. Kita akan mengecek alamat IP. Oke, di sini tercatat bahwa perintah if config tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, penyebabnya adalah karena kita belum menginstal package nettool ya, agar perintah if config itu bisa digunakan ya. Untuk menginstal yang ketikkan perintah apt get install nettools min y. Ketikkan perintah ini untuk menginstal package if config ya, agar bisa mengecek alamat IP. Kemudian bentar. Ya, dia lagi mendownload ya, mendownload package-nya. Jadi pastikan kalian terkoneksi ke internet. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya saya bersihkan dulu. Selanjutnya kalian ketikkan ulang perintah if config. Nah, di sini bisa kalian lihat pada adapter ke-1 atau NP0S3, alamat IP yang saya dapat adalah 192.168.1.59. Ini adalah alamat IP server. Nanti kalian catat agar tidak lupa alamat IP servernya yang didapat. Kalau sudah, kita bersihkan lagi. Kita akan melakukan instalasi namanya Asterik. Nah, Asterik ini buat POIP ya. Dengan perintah apt get install. Tekan perintah ini. Oke, ada spasi di sini, ada jarak. Sudah, tekan enter. Oke, proses instalasi akan memakan cukup waktu yang lama. Kita tunggu saja. Oke, proses instalasi sudah selesai. Jika tampilan seperti ini, tidak ada yang error. Kita sudah selesai proses instalasinya. Kalau sudah, kita clear lagi biar bersih. Selanjutnya, ketikkan perintah nano spasi garis miring etc garis miring asterik garis miring shift titik con f. Nah, kemudian tekan enter kalau sudah ya. Oke, sudah, tekan enter. Nanti akan muncul banyak seperti ini. Nah, biasanya kita taruh di bawah biar tidak apa ya. Kita taruh di bawah, kita scroll dengan mengarahkan keyboard ya, tekan keyboard dia membarah bawah.
Kita scroll ke bawah, ini cukup panjang, cukup oke. Kita tunggu, scroll ke bawah, kita akan menulis paling bawah. Oke, sudah paling bawah. Kita tekan enter biar memberikan space ya, memberikan jarak. Oke, selanjutnya ketikkan perintah kurung general. Kurungnya kurung seperti ini ya, jangan sampai salah nulis. Kemudian contek. Oke, tulisannya jangan sampai kalian salah ya, karena ini sangat sensitif. Ini ada DR, SR, support. Nah, video support ini untuk kita bisa video call. Nah, tapi kita juga wajib memperhatikan apakah aplikasinya mendukung atau tidak. Nah, untuk Zoiper, dia tidak mendukung video call ya kalau kita tidak membelinya, karena dia Zoiper itu berbayar video callnya. Kalau kalian punya aplikasi lain yang gratis video callnya bisa kalian gunakan. Ini 100, ini adalah nomor teleponnya. Dan type-nya friend. Dan secret ini adalah password. Passwordnya bebas, bisa kalian buat, karena saya nggak mau lupa maka passwordnya saya samakan. Ini contek nama telepon lokalnya bisa kalian ubah tergantung yang kalian mau. Video support ini buat nomor telepon ini bisa mendukung video call. Jadi kembali lagi ya ke aplikasinya, dia video supportnya berbayar atau enggak, aplikasi yang kita gunakan seperti Zoipernya, karena Zoiper itu berbayar. Jadi allow ini sama, yang bedanya nomor teleponnya aja.
allow, 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 4, 2, 6, 3, oke, allow, 4, 6, allow, shift, kan, support. Oke, kalau sudah semua, ya support, yes. Oke, kalau sudah semua tulisannya seperti ini, silakan kalian tekan Ctrl X pada keyboard dan Y enter. Nah, selanjutnya ketikkan perintah nano etc asterisk extension titik dan F. Tekan perintah ini, kemudian enter. Geser lagi ke bawah, scroll ke bawah. Scroll lagi ke bawah. Oke, jika sudah, kita enter lagi agar memberikan jarak ya. Jika sudah, tulisan lagi general, kemudian static, yes, right protect, dan no, dan clear. Global R juga no. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menambahkan yang tadi, telepon lokal. Oke, kalau sudah, just extend nomor teleponnya, kemudian 1 ya. Nah, ini tulisannya wajib besar ya D-nya, jangan sampai salah besar kecil hurufnya. Dan extend lagi 100 2, kemudian hang up. Extend 200 1 dia chip 100 extend 100 2 hang up. Besar kecil hurufnya perhatikan. Oke, kalau sudah, tekan Ctrl X, kemudian Y, enter. Nah, kita akan mereset asteriknya dan perintah ini. Kalau sudah, perintah kayak ini sudah kalian tulis, tekan enter. Nanti dia akan merestart. Oke, sudah di restart, tidak ada yang salah. Untuk mengeceknya kita cek asterik restart, kita ganti ke status apakah sudah berjalan. Oke, asterik kita sudah aktif dan sudah berjalan di sini statusnya. Selanjutnya silahkan kalian download namanya WinS Microchip ya. Saya sudah download di sini. Jika kalian belum, linknya ada di deskripsi. Silahkan di download dan diinstal. Tampilan websitenya kayak gini. Untuk mendownloadnya gampang. Kita tunggu. Nah, ini adalah Microchip tampilannya, tampilan websitenya. Nanti kalian tinggal klik ini, nanti dia akan mulai download secara otomatis ya.
Oke, karena saya sudah download dan install, ini adalah tampilan Microsoft-nya seperti ini. Nanti di sini bisa kalian lihat dia masih abu-abu ya, belum aktif atau offline. Silakan kalian klik yang segitiga bawah ini, kemudian pilih add account. Nah, account name-nya bebas, kalian bisa namakan apa aja. Misal di sini saya memberi nama TKJ Pedia. Zip servernya, nah zip server ini adalah alamat IP yang kita dapat di server tadi, IP server. IP server yang kita dapat adalah ini. Kita cek lagi ya, takut lupa, if.config. Nah, IP server yang saya dapat adalah 192.168.1.59. Kita tulis di sini IP servernya 9. Kemudian proxy servernya kosongkan, username-nya yang tadi 100. Domainnya sama, yang ini kita IP server lagi karena kita belum punya domain ya. Kita pakai alamat IP aja. Nah, sekarang loginnya 100. Passwordnya juga yang tadi kita buat, kita kan sama 100 juga. Nah, kalau sudah semua, silakan kalian klik save. Nah, di sini bisa kalian lihat statusnya menjadi online. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang di handphone Android menggunakan Zyper ya. Oke, nah karena saya sudah install Zyper, nanti kalian tinggal buka aja aplikasi Zypernya. Di sini kita buka aplikasi Zypernya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, silakan masukkan username-nya. Username yang tadi kan kita buat kan 200, karena 100 sudah kita pakai di Microsoft. 200 add. Nah, di Zyper ini add ini adalah kemudian gunakan alamat IP server yang kita dapat tadi, 192.1.1.59. Nah, passwordnya 200 juga, sama yang kita buat tadi ya, disamakan 200, passwordnya 200. Nah, untuk berhasil login, pastikan kalian di handphone juga terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Di sini ya, connect ke jaringan WiFi yang sama. WiFi-nya kalau sudah ke jaringan yang sama baru bisa login. Kalau sudah, silakan create an account. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Klik next lagi. Kemudian pilih skip. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kemudian klik finish. Nah, izinkan, kita izinkan ya. Oke. Ya, akses jangan ganggu. Kita cari mana Zyper. Nah, kita hidupkan akses jangan ganggunya. Oke, sudah selesai. Oke, kita turn on, klik turn on agar bisa muncul suara. Oke, ini sudah selesai konfigurasinya. Oke, di sini saya akan menuliskan nomornya ya. Nomornya adalah 100 ya, 100. Ini 180. Oke, kita geser dulu 100. Oke, kalau sudah kita klik call. Ini 1000. Kita klik call. Izinkan. Nah, bisa kita lihat di sini akan muncul panggilan ya 100 ke sini ya. Kita bisa jawab. Mohon maaf, saya pakai dua handphone. Kita bisa jawab. Nah, halo. Nah, proses VoIP kita sudah berhasil ya. Oke, kita close lagi.